Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita berjumpa lagi ya. Seperti biasa, yaitu kita mengkaji diri ya. Kita mempelajari diri, mengenal satu kesatuan pada diri, rasa, kaji rasa. Kita mengkaji rasa ya. Kenapa kita harus mengkaji rasa? Karena di dalam rasa itu ada rahasia ya. Rahasia yang terdapat di dalam diri manusia. Maka dikatakan manusia itu adalah rahasia Allah atau sirullah. Ada pada diri manusia. Rahasia Allah itu bukan pada ketinggian ya, bukan pada kejauhan. Jauh, terlalu jauh kita menunjuk, dekat, terlalu dekat kita melihat atau memandang ya. Nah, yang jauh tiada dekat, itulah kenyataan. Menjadi pasangannya ya, mengatur negeri. Yang menjadi pasangannya untuk mengatur negeri di dalam diri maksudnya ya. Artinya hanya yaitu pemberian. Itu semua merupakan pemberian dari Allah ya. Nah itu. Maka disebut dengan hamba. Diciptakan. Setiap yang diciptakan itu mati untuk selama-lamanya, maka disebut dengan mautu anta qablal maut. Maka kita harus matikan diri zahir ini karena sudah tidak ada dayanya ya. Tidak ada upayanya, melainkan semua itu tidak lain atas kehendaknya Allah sebenarnya. Maka dikatakan pemberian ya. Wa itu ya dari nyawa ya. Wa yaitu tempatnya atau lidah ya. Wa itu tempatnya atau lidah yang dimaksud ya. Indah ya, tempat indah ya. Diberi tempat baik atau jahat ya. Sisinya Hawa sudah diratukan. Sisinya Hawa itu diratukan ya. Berarti kalau memang ratu dalam artinya nyawa maksudnya ini ya, sifat ya. Kalau memang ratu berarti perempuan jelas-jelas ya, tidak laki-laki maksudnya. Maka ada Rahman dan Rahim ya. Yang Rahman itu yang laki-laki, yang Rahim itu yang perempuan. Begitu. Haluskan ya, maka dihaluskan. Maka kita puja-puji dia ya. Nah itu akan mengisi dunia. Nah dialah yang memenuhi dunia ini. Kalau tidak ada wanita, tidak mungkin dunia ini akan terisi ya. Nah itu. Serta rupa, bareng dengan rupa, bareng dengan wujud. Nah, karena rasa wujud itu tidak bisa terpisahkan. Kalau dipisahkan maka ia akan berpisah. Kalau disatukan maka ia akan menjadi tauhid ya. Serta rupa dan rasa sekalian ya. Semua itu ya. Sebab itu sekalian manusia keluarnya pikiran. Manusia itu akhirnya jadi pikiran ya. Adanya pikiran maksudnya tidak tetap. Pemikiran manusia itu tidak tetap. Maka dikatakan imannya manusia itu pasang surut. Sering kita dengar ya.
di kiai-kiai kita yang buka pengajian di mana-mana. Kalau ini bukan pengajian, pengkajian ya. Kaji duduk, maka di mana-mana tempat kita duduk. Duduk di kebun, duduk dimanapun juga ya. Nah, seperti itulah contohnya. Kalau melihat baik dan jahatnya ya, kalau kita melihat dari sisi baik dan jahatnya, tertarik dari nyawa. Semua itu tertarik dari nyawa. Yang menarik dan meminta pada isinya ya. Menarik dan meminta pada isinya. Yang akan dimasukkan, ditempatkan di dalam badan kita ini. Nah, semua itu bertempat di dalam diri ya. Di alam sagir. Alam sagir itu alam yang ada pada diri. Ya itu. Bahkan alam sagir ini lebih luas daripada alam nyata ya. Ketahuilah bahwa wa yaitu setan sebenarnya. Setannya itu pemberian dari Allah juga. Nah, itu kejahatan maksudnya ya. Itu juga pemberian dari Allah. Maka yang baik, yang buruk, segala-galanya itu tidak lain datangnya dari Allah sebenarnya. Tidak ada yang tidak datang dari Allah. Karena bukan manusia yang mengadakan yang buruknya. Jangan beranggapan yang baiknya dari Allah, yang buruknya dari kita. Berarti kita berani menanggung beban ya. Kebanyakan kalau ustaz-ustaz kita kalau habis ceramah ya, selesai ceramah, dia selalu mengatakan yang baiknya dari Allah, yang jeleknya dari saya. Masya Allah, jangan kita seperti itu. Sesuai dengan niat kita, berarti kita berani menanggung beban. Berani memikul dosa dalam artinya. Pasrahkan saja kepada Allah. Karena semua itu hak milik kepunyaan Allah, yang baik maupun yang buruknya. Seperti itu. Maka orang yang mengenal keilmuan ya, yang paham keilmuan, yang mendalam keilmuan, tidak mau dia menanggung yang jahat dan tidak mau menerima yang baik. Apa yang dicari? Kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengenalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicari. Ya. Bahasa setan itu artinya ya, bahasa setan itu artinya tidak putih. Karena putih itu asalnya biji. Mana yang dimaksud biji ya? Ya, kalau biji ya banyak biji. Biji nangka, biji apa, segala macam ada biji. Nah itu yang di dalam biji itu ada manik ya. Manik yang akan tumbuh, yang akan menjadi maksudnya. Maka menjadilah sesuatu itu. Nah itu. Coba nyatakanlah pada mani ya. Mani, manikam, madi, dan mazi ya. Nyatakan pada mani ya. Warnanya mani itu putih. Sebenarnya putih warnanya. Mungkin sebagian kita ya sering pernah tahu rupanya sperma putih. Nah, seperti itu. Di dalam sperma itu ada titik di sana, ada biji ya di sana ya. Nah, itulah yang akan jadi. Maka disebut dengan manik ya. Putih berhantu belau sebenarnya. Nah, itu menjijikkan maksudnya ya. Yang putih yaitu rasa sejati sebenarnya. Yang putih itu adalah rasa yang sebenar-benarnya. Yang menghendaki kebajikan. Nah itu yang menjadi kebaikan. Begitu. Itu sudah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ya. Jikalau tidak berteman setan, maka tidaklah rasul. Nah, kalau tidak berteman dengan kejahatan ya, tidak menjadi rasa sebenarnya. Maka ada rasa nikmat bercampur perempuan, rasa nikmat makan minum segala-galanya sudah. Kalau tidak bercampur dengan setan, maka tidaklah rasul, tidaklah menjadi rahasia maksudnya ya.
itu dapat membuat amannya negeri. Sehingga negeri ini menjadi aman. Dalam artinya badan itu rasa tenang, rasa tentram, rasa ayem, rasanya badan ini ya. Kalau sudah sempurna dalam artinya. Ya nafsu lah intinya seperti itu. Ada wanita lah, ada Hawa atau perempuan ya. Coba kalau nggak ada wanita, nggak ada perempuan. Apalagi kalau sperma sudah menumpuk dalam artinya di dalam diri. Akhirnya nafsu bergelora. Rasa tamaknya datang. Ingin sekali, ingin 2 kali, ingin 3 kali perasaan. Kenyataannya seperti itu. Nah, tapi kenyataannya nanti. Nah, kalau sudah disembur, dikeluarkan dalam artinya hilang rasa yang ingin ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, itulah kesempurnaan ya. Maka adanya ratu ya. Maka adanya perempuan, wanita itu maksudnya. Maka sabdo pandito ratu. Sabdo itu adalah ucapan ya. Ucapan. Pandito itu adalah wali yang mewakili. Badan itu maksudnya. Ratu itu adalah perempuan nyawa yang dimaksudkan ya. Permaisuri kita kenyataannya, istri kita seperti itu, atau perempuan. Maka perempuan itu sebenarnya setan sebenarnya. Nah itu. Tapi kebahagiaan ada di wanita juga. Kesenangan hidup kita. Tanpa wanita rasanya tidak sempurna hidup ini ya. Nah itu. Maka jangan juga kita benci-benci dia. Kita butuhkan juga dia. Kita saling berkaitan, berantai di dalam hidup ini ya. Nah itu. Permaisuri kita. Coba pikir ya. Coba pikir kita disuruh bakti. Ya. Kita disuruh bakti pada ibu. Nah makanya kita disuruh berbakti pada ibu. Nah itu. Maka kalau semua wanita kita mau jelekkan, kita semua wanita kita mau anggap setan, salah. Nah, coba ibu kita, masa kita mau anggap setan? Nah, seperti itulah contoh. Nah, dalam artinya perbuatannya yang tidak baik, kurang baik. Nah, seperti itu. Nah, itu. Makanya ya, tak ada setan yang paling jahanam di atas bumi ini ya. Kecuali hati wanita yang busuk hatinya. Yang kurang baik. Begitu saja intinya ya. Nah, tapi kebahagiaan yang kita dambakan adalah wanita yang soleh dan soleha. Wanita yang baik hatinya. Yang jujur, yang baik, yang berakhlak, yang berbudi pekerti yang dimaksudkan ya. Nah itu tidak semua wanita yang jahat maksudnya ya. Dan begitu pula laki-laki, tidak semua laki-laki yang tidak baik. Tidak semua laki-laki, katanya. Tidak semua laki-laki yang jahat juga. Nah, jangan semua kita campur adukkan dalam artinya semua laki-laki kita anggap jelek, jahat. Semua perempuan kita anggap jahat, juga tidak seperti itu. Itu seperti itulah. Jika tidak dicampuri dengan tanah, maka sekalian apa yang diperbuat tidak akan menjadi. Itu tidak akan menjadi sebenarnya sesuatu itu ya. Waktu Rasul ya. Waktu Rasul memerintah negeri. Rasa itu memerintah pada diri maksudnya ya. Jikalau ada kerusakannya, maka apakah yang dimurkai Allah? Atau murkai Tuhan ya. Kalau tidak ada kejelekan, kejahatan ya, apa yang mau dimurkai? Untuk apa jadinya surga itu? Tidak ada isinya dan berarti surga itu nanti. Nah seperti itu. Karena apabila terbuka pintu surga, maka tertutuplah pintu neraka. Jika tertutup pintu neraka, maka terbukalah pintu neraka, pintu surga. Nah itu, maka kita pulang itu 2 jalan ya. Apakah kita mau ke neraka atau mau ke surga? Tinggal pilih az-zahiru rabbi wal batinin nabiyyi. Semua kenyataan Allah itu berawalnya atau mulainya dari kita. Maka kalau kita tidak perbaiki diri, kalau kita tidak merubah diri,
kalau kita tidak merubah sikap perilaku kita, tidak akan berubah. Contoh ya, sebagian besar kita laki atau perempuan watak kita keras ya. Keras, susah diatur kadang-kadang. Contoh saja sama anak muda, jangankan anaknya orang lain ya. Anak saya sendiri saja susah diatur, susah diperintah. Nah, seperti itulah contohnya. Jangankan orang lain, sebagian besar manusia itu seperti itu. Maka ya, kita ini kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri, maka dikatakan az-zahiru robbi wal batinin nabi tadi. Nah itu, kalau kita tidak merubah diri kita sendiri, tidak mungkin ada orang lain yang mampu dan bisa merubah kita. Nah itu, bahkan kita melawan, membantah. Sedangkan anak kita saja kita atur dia, membantah dia, melawan dia. Apalagi orang lain. Nah seperti itu. Maka kita harus, mari kita sama-sama untuk merubah diri. Merubah sikap kita seperti Rasulullah mengajarkan akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Akhlak yang sempurna. Sebenarnya itu. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, kalau kita mau masuk surga itu, katanya kita harus selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Nah itu. Makanya kita harus banyak beramal ya. Kita harus banyak membantu, banyak menolong. Lebih baik tangan menghadap ke bawah daripada tangan menghadap ke atas. Nah seperti itu. Tapi semua itu sudah menjadi ketentuan Allah ya. Karena semua itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup, susah, senang, mati, rezeki, semua itu sudah ada yang mengatur dalam artinya. Tapi dengan catatan, kita harus mencari. Nah, kita harus berikhtiar. Kalau kita tidak jalankan, tidak mau bekerja, bagaimana rezeki itu mau datang sendiri? Bukan Allah kirim. Tidak pernah Allah datang kirimkan kita beras ke rumah. Kalau kita tidak mau mencari. Seperti itulah artinya ya. Karena Allah telah bersabda ya. Memerintah kepada Rasulullah. Memerintah kepada rasa ya. Rasanya Allah kepada rasanya sendiri. Agar Rasulullah, agar rasa itu memerintah dan menjaga. Agar rasa itu menjaga dirinya ya. Di dalam negeri, di dalam tubuh ini. Yang luas di dalam diri ini maksudnya. Jangan sampai menjadi rusaknya negeri. Nah itu. Maka jangan makan sembarang makanan yang tidak tahu usul asalnya. Haram, halal atau tidak. Boleh atau tidak. Pakailah hukum, kembalilah ke syariat. Bukan kita harus bertahan di makrifat saja. Tetap kita turun ke tangga 1 juga. Nah seperti itu. Nah itu. Kembalilah ke syariat. Kembalilah ke adab. Kembalilah ke hukum. Kembalilah ke dasar. Karena di dasar ini, disitulah tempatnya segala-galanya. Nah seperti itu. Serta tak akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak kembali ke dasar, ke syariat dalam arti jangan sampai Allah juga ya menganggap kita seperti kacang lupa kulitnya. Seperti itu. Jadi Rasul telah menjalankannya dengan sekehendaknya dan Rasul berjanji akan mengamankan negeri. Nah, rasa itu sudah berjanji ya. Dari semenjak di dalam perut ibu ya. Sudah berjanji akan menjaga rahasia dalam artinya. Ia menjaga dan memerintah serta memimpin kepada umat. Nah, kepada umat dalam artinya ya. Semua itu kita diharuskan untuk mengajarkan. Bukan menanyakan ijazah sebenarnya. Kalau menanyakan ijazah, apakah Allah itu harus menanyakan ijazah kita? Nah seperti itu. Apakah Allah nanti minta ijazah di akhirat itu? Ijazah itu manusia yang ciptakan. Manusia yang buat-buat ya.
Nah, itu aturan manusia, ijazah itu aturan hidup di manusia sebagai bukti nyata bahwa orang ini benar-benar pernah menjalankan, dalam artinya makan bangku sekolah. Insya Allah saya juga pernah makan bangku sekolah seperti itu. Tapi bagus kalau becanya baru, kursinya bagus, baru, mahal. Nah, baru saya jual mahal. Nah, dapat uang itu saya makan semua. Nah, seperti itu. Tapi saya tidak bisa makan uang ya. Nah, itu bangku sekolah pun bisa saya makan, tapi saya jual dulu caranya.